Palang Merah Indonesia terus berkomitmen menjadi organisasi terdepan pengendalian COVID-19. Dalam data kami, hingga saat ini, para relawan terus memberikan edukasi, sosialisasi, penyaluran bantuan, dan lainnya. Dan saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Markas PMI Kabupaten Bogor. Bapak, Hari Jadi Palang Merah Indonesia dirayakan dalam pandemi selama 2 tahun. Dan digantikan menjadi Penggalang Pemulihan Indonesia. Bagaimana kerja-kerja PMI saat pandemi, Pak? Baik, bahwa ini kebetulan memang PMI Kabupaten Bogor ini bergerak di bidang sosial kemanusiaan yang khusus membantu kerja pemerintah. Saat ini memang di kita sedang menyebar virus COVID-19 ini ya, kebetulan melanda Kabupaten Bogor, sehingga PMI membantu gerak langkah dari pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan gugus COVID yang di Kabupaten Bogor. Langkah-langkah kami dari awal COVID turun ke kita Kabupaten Bogor, kita sudah antisipasi bagaimana langkah-langkah kita untuk menghadapi wabah ini ya. Kami menyiapkan dengan pasukan relawan-relawan baik yang ada di Kabupaten Bogor khusus di markas, juga relawan-relawan yang berada di daerah ya, di kecamatan. Ini langkah-langkah kami. Nah, gerakan-gerakan kami nanti semua kami sampaikan bahwa kita sedang terserang atau memang lingkungan wabah COVID ini sedang menyerang Kabupaten Bogor. Masyarakat kita lakukan dengan disinfektan, penyemprotan ya. Kami menurunkan beberapa relawan, hampir di sini 290 relawan, 98 relawan yang kita turunkan untuk melakukan penyemprotan, juga pendistribusian masker terhadap masyarakat, juga pembagian kit COVID ya, itu di dalamnya ada sabun dan sebagainya. Terus pendistribusian tandon air untuk cuci tangan juga di masyarakat kita sampaikan. Terus pemberian pakaian handset apabila terjadi masyarakat yang terkena COVID ya. Ini juga agar masyarakat itu bisa safety dengan pakaian handset itu. Juga pelayanan ambulan rujukan kita lakukan ya ini. Semua yang kita berikan ini juga bantuan baik dari pemerintah daerah maupun TNI pusat dan daerah ya. Jadi kita salurkan kembali kepada masyarakat yang terkena musibah itu. Bagaimana Pak dengan diinfeksi di lingkungan hidup, di lingkungan tempat tinggal dan fasilitas umum saat ini, Pak? Maksudnya di lingkungan tempat tinggal dan fasilitas umum saat ini, Pak? Saat ini sudah mulai landai ya. Karena kita dari mulai sibat desa kita kerahkan bagaimana sih untuk interaksi ke masyarakat. Selagi masih pandemi menjangkit Kabupaten Bogor, mereka berupaya untuk mensterilkan lingkungan ya, lokasi dengan disinfektannya. Yang tidak memiliki masker dia berikan maskernya. Yang mungkin yang isoma sendiri di rumah kita bantu dengan pelayanan perawatan keluarganya dengan memberikan bantuan sembako dan sebagainya. Ini bahkan pendataan mana saja yang saat ini terkena COVID itu didata. Setelah sembuh dan sebagainya, bagaimana selanjutnya kita melaksanakan membantu tentang pelaksanaan vaksin ya, itu dari pemerintah yang harus setiap masyarakat melakukan vaksin itu. Jadi kita sendiri mendata melalui kelurahan dan sampai ke Kabupaten Bogor gitu. Pak, saya kan kecepatan menjadi salah satu aspek yang harus dimiliki oleh Palang Merah Indonesia ya. Dan bagaimana dengan relawan kita di PMI ini, Pak? Relawan-relawan kita itu terutama PMI kecamatan di 40 kecamatan kita dulu telah memberikan semacam tablet ya, yang untuk bagaimana sih kita adakan grup WA ya. Jadi agar PMI kecamatan itu apabila terjadi sesuatu itu langsung bisa menyampaikan ke posko kami di sini. Jadi semua 40 kecamatan ada grupnya dan PMI kecamatan sebagai kaki tangannya untuk menyampaikan kepada para sibat. Sekarang sibat sendiri di masyarakat itu sudah langsung kontak bisa dengan PMI. Jadi kalau ada apa-apa lapor ke PMI Kabupaten Bogor dan apa yang dibutuhkan, apa yang ini kami terjun ke lapangan bersama sibat itu. Ya, jadi kecepatan ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai masyarakat atau memang relawan-relawan yang ada di tingkat terbawah yaitu di desa, di kelurahan ini bergerak tanpa ada dukungan dari kita. Gitu. Jadi kita semua dari mulai bahan baku dan sebagainya untuk ke masyarakat itu kita support. Bapak, dapat diceritakan sedikit pengalaman yang terjun ke lapangan, mitigasi atau penanganannya, Pak? Jadi penanganannya di samping kita melakukan
penyemprotan kepada masyarakat, juga edukasi, termasuk juga promosi, juga pemulihan ya. Jadi KSD itu pelayanan support itu kita turunkan di grup Koplak ya. Grup Koplak itu komando pelawak yang dipimpin oleh Bang Komeng grup, termasuk Budi Siti, Adul, semua yang ini, karena itu relawan PMI. Jadi mereka yang memberikan support, jangan sampai sudah terkena COVID ternyata dia menyendiri, seakan-akan yang dipikirkan bagaimana saya kalau meninggal dan sebagainya. Itu kita berikan support itu. Jadi pemulihannya itu kita lakukan upaya promosi juga. Relawan-relawan kami itu memberikan juga pamflet agar bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana menggunakan masker dan sebagainya. Ini semua promosi itu kita sampaikan, sehingga kita membentuk tim promosi kesehatan di Kabupaten Bogor yang diketuai oleh Bu Sudin juga itu di Kabupaten Bogor, khusus untuk PMI untuk promosi kesehatan di lapangan. Karena juga di samping kita rujukan ke rumah sakit, kita selalu antar, dikhawatirkan terjadi suatu meninggal, kita pun membentuk juga tim pemulasaran jenazah, juga kita adakan pelatihan jenazah bagaimana ini, sehingga rumah sakit saat ini ada 2 rumah sakit yang memohon relawan kita untuk pemulasaran jenazah. Jadi kami pun menerjunkan relawan kami untuk menangani pemulasaran jenazah di rumah sakit itu saja. Dan bagaimana Pak dengan pelayanan transfusi darah untuk pasien COVID-19? Alhamdulillah memang saatnya pandemi ini, khusus untuk darah komplesen ini sangat dibutuhkan, bagaikan orang sedang kehausan butuh air. Bagaimana Pak pelayanan transfusi darah untuk Baik, memang kebetulan di Kabupaten Bogor salah satunya masuk ke yang punya alat ya, yang memiliki alat khusus darah komplesen di tingkat Jawa Barat itu hanya 4 ya, termasuk kita ya. Sehingga saat itu darah komplesen ini sangat betul-betul dibutuhkan oleh pasien COVID ya, khususnya yang ada di rumah sakit ini. Sementara yang donor ini juga masih kurang begitu banyak. Sedangkan yang membutuhkan daftar tunggunya itu betul-betul istilahnya yang satu itu bisa ditumpuk oleh 20 orang itu saat itu ya. Sehingga PMI dapat melayani donor plasma ini 664 jiwa ya. Pasien yang terlayani itu jumlah pendonornya itu 664. Sementara pasien yang terlayani memang saat itu 1972. Yang tidak terlayani cukup banyak, 2000-an, sampai 499. Karena memang prosesi darah komplesen ini susah sekali dapatnya. Jadi kalau orang yang setelah terkena sakit, terutama yang cukup penderita virus itu yang banyak sekali yang terkenanya itu, nah itu orang yang bagus sekali untuk diambil darahnya. Nah itu setelah darah itu tidak langsung bisa diambil, tapi prosesi dicek dan sebagainya menunggu 3 hari daripada darah yang dibawa ini. Kalau memang oke bisa diambil, itu pun prosesnya lama hampir 40 menit kita cara pengambilannya. Nah ini pun nggak bisa langsung kepada pasien ya. Memang darah itu sangat dibutuhkan sekali saat itu ya. Jadi kami cukup lumayan agak ini ya mengalami darah komplesen ini, karena saya hampir daftar PMI Kabupaten Bogor se-Indonesia itu sudah tertera. Jadi dimanapun yang nggak ada, bahkan sampai ke Kalimantan kemana, kalau memang adanya di Bogor maupun pakai pesawat kita bisa dikejar ke sana. Itu memang sangat dibutuhkan. Bapak, ada yang ingin Bapak sampaikan terkait kerja kemanusiaan ini kepada masyarakat Pak? Ya, baik, bagi masyarakat kami melakukan apa yang kami bisa, kami perbuat dalam masyarakat, menangani masyarakat yang akan membantu pemerintah. Intinya tujuan kami adalah bagaimana sih bisa masyarakat dapat terlayani dengan baik, itu yang paling penting. Dan kami tidak mengharapkan sesuatu yang jelas masyarakat dapat terlayani, tidak terlambat dan sebagainya. Ya karena tugas kami adalah hanya kemanusiaan. Itu saja barangkali. Dan relawan-relawan kami pun dengan ikhlas melaksanakan kegiatan ini baik di masa damai maupun masa pandemi ini ya. Bahkan ya sampai kurang tidur dan sebagainya, itu memang sudah jiwa relawan yang ada di PMI Kabupaten Bogor. PMI merupakan salah satu aset bangsa dan negara yang harus dijaga dan dikelola dengan profesional, mandiri, amanah, dan netral. Beban memulihkan Indonesia, bergerak bersama, bergotong royong, bergerak bersama untuk sesama. Saya Siti Wahyuni, sampai jumpa. Salam kemanusiaan.